Jika kalian mau menjadi santri yang istiqomah, haruslah memiliki tekad yang kuat, apalagi bagi santri baru nih yang biasanya masih homesick alias kangen rumah. Assalamualaikum. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban, welcome back to my channel. Selamat datang di channel Safik Raj. Dan hari ini seperti biasa, Ana ingin membahas tentang kehidupan para santri. Di kesempatan kali ini, Ana ingin sedikit berbagi tips agar antum semua betah di pondok dan tentunya tidak sarot atau kabur. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya antum tekan dulu tombol berlangganan atau subscribe agar channel ini makin berkembang. Dan juga jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman pondok kalian agar mereka juga bisa merasakan indahnya dunia pesantren. Kalian sudah tahu kan kalau tanggal 22 Oktober merupakan Hari Santri Nasional? Ya, Hari Santri Nasional diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Dengan banyaknya pondok pesantren dan santri yang ada di Indonesia, tidak heran jika ada hari khusus untuk memperingatinya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau kehidupan santri di pondok tidaklah seenak yang dibayangkan. Jika kalian mau menjadi santri yang istiqomah, haruslah memiliki tekad yang kuat, apalagi bagi santri baru nih yang biasanya masih homesick alias kangen rumah, yang menyebabkan tidak betah dan selalu pengen pulang. Nah, bagi kalian yang merasa tidak betah saat jadi santri di pondok pesantren ataupun masih sering rindu dengan rumah atau sama orang tua, berikut 7 tips agar antum semua bisa betah di pondok pesantren. Yang pertama, jangan suka menyendiri. Bagi kalian yang mungkin baru masuk pondok, jangan sekali-kali menyendiri. Karena ketika kalian menyendiri, maka akan merasa kalau kita tidak punya teman yang bisa bersahabat dengan kita. Cobalah untuk bergaul atau berteman dengan yang lain. Jika kalian memiliki kesulitan di dalam bergaul, biasanya akan membutuh waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan lingkungan pesantren. Maka dalam hal ini kalian harus memiliki keberanian dan kemampuan untuk memperkenalkan diri dan lebih terbuka. Karena dengan banyak teman, maka kita tidak akan menyendiri lagi dan ada kegiatan lain bersama teman kita. Tips yang kedua, memperbanyak teman. Dengan adanya teman, urusan kalian akan lebih dipermudah, kemana saja selalu menyenangkan dan pede. Bahkan kalian dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan adanya teman. Mereka lah yang ada di saat kita susah dan senang. Jadi dengan kalian memiliki banyak teman, maka kalian akan lebih nyaman dan semakin betah. Lama-lama pikiran untuk pulang ke rumah akan hilang. Tapi harus ada yang digarisbawahi, tidak semua teman itu baik. Jadi kita harus memilah dan memilih mana teman yang baik. Seperti dijelaskan di hadis, innama masalu jalisi sholihi wal jalisi su'i kahamilul miski wa nafihul kiri. Fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma anta beta'a wa imma anta jida minhu rihan thayyibatan wa nafihul kiri imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma anta jida minhu rihan khabithatan. Kurang lebih artinya seseorang teman itu ibaratkan seorang penjual parfum dan pandai besi. Ya pasti udah tahu lah mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tips ketiga, lebih dekat dengan ustadz di pesantren. Dengan ustadz di pesantren. Dengan dekat dengan ustadz kalian, maka mereka akan sering memberi masukan dan bimbingan dalam bentuk moral ataupun material. Karena mereka sudah lebih lama di pondok, lebih paham tentang pondok dan merasakan pahit manisnya di pondok. YOLO! Dan jangan pernah melawan mereka, karena mereka ibarat kakak, bahkan orang tua kita di pondok. Jadi meskipun kita dekat dengan mereka, kita juga harus tetap menghormati mereka. Tips keempat, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jagalah kesehatan kalian saat di pondok karena akan sangat sulit jika kalian harus ikut kegiatan pesantren yang begitu padat sementara kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Bayangkan jika kalian terlalu sering pulang dengan alasan sakit. Karena keseringan sakit dan pulang, maka keputusan untuk keluar pesantren bukan tidak mungkin lagi. Meskipun kalian di pondok, kalian juga harus rajin olahraga dan jaga asupan makan kalian agar kalian tetap sehat dan betah di pondok.
Nah, kalau di Pondok Ana sendiri biasanya tiap pekan tuh atau bulannya ada yang namanya tuh riadoh, kayak olahraga senam gitu. Ya, riadoh tuh kurang lebih sama kayak senam gitulah, tapi ada yang unik dan tentunya senam ini beda dengan senam lainnya. Buat kalian yang penasaran dengan senamnya santri dakwah, kurang lebih seperti ini. Tips kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Dengan banyaknya kesibukan kalian tidak ada ingatan lagi apapun tentang rumah, luar pondok, dan keinginan untuk melanggar aturan pondok, bahkan kabur dari pondok. Kalian juga bisa mengikuti berbagai pelatihan atau kegiatan lain. Kalau di Dalwa sendiri biasanya ada banyak seminar yang bisa kita ikutin. Dengan mengikuti pelatihan dan aktif dalam sebuah kegiatan, kalian akan dapat meningkatkan potensi dan bakat diri. Selain itu juga menambah teman, pengalaman, pekerjaan. Untuk itu, isilah waktu luang di pondok dengan hal-hal yang positif. Keenam, memiliki tekad dan niat yang kuat. Terkadang ada dari kalian yang masuk pesantren bukan atas keinginan sendiri, tetapi ada juga yang dari orang tua. Boleh-boleh saja orang tua memiliki keinginan untuk memasukkan anaknya ke pesantren, tetapi upayakan niat itu muncul dari dalam diri kalian, karena yang akan menjalani pendidikan adalah kalian sendiri. Akan sangat baik hasilnya jika memang kalian yang meminta untuk dimasukkan ke pesantren. Karena dengan tekad dan niat yang kuat, maka kalian akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dalam dunia pondok, sehingga kalian akan betah hidup di pondok pesantren. Dan tips yang terakhir, selalu berdoa, mendoakan dan minta doa. Salah satu jalan terakhir yang harus antum tempuh jika ingin menetap dan betah di pesantren, maka berdoa dan berserah diri kepada Allah SWT. Dan minta doa kepada guru kalian agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan usahanya tidak sia-sia. Di dalam hadis juga disebutkan, doa usilahul mukmin wa imaduddin wa nurus samai wal ard. Doa adalah senjatanya orang mukmin, pilar agama dan cahaya langit dan bumi. Nah, barusan adalah 7 tips yang bisa kalian lakukan di pondok pesantren agar kalian semua betah dan tidak kepikiran untuk pulang tentunya. Semoga dengan tips ini bisa meningkatkan semangat kita dalam meraih ilmu dan ridhonya. Apa tadi? Kurang lebihnya mohon maaf. Apa ya? Itu tadi 7 tips yang bisa kalian lakukan jika masih merasa tidak betah di pondok pesantren. Akhir kata, menjadah wajah.